Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa ya, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan loncengnya. Ingat, subscribe itu gratis, jadi nggak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Dengan subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat menonton. Pemerintah resmi melarang ekspor biji mentah nikel per 1 Januari 2020. Kalau kita lihat sebelumnya 2014 hingga 2017 memang ada pelarangan ekspor biji mentah nikel. Di 2017 ada relaksasi untuk kuota ekspor sebesar 72 juta ton nikel sehingga saat ini sudah terrealisasi sekitar 36 sampai dengan 38 juta ton dan akan diselesaikan sisanya dalam kurun waktu hingga 31 Desember. Akibat percepatan pelarangan ini, tentunya Uni Eropa merasa ketar-ketir karena Indonesia menjadi salah satu negara pengekspor terbesar nikel untuk Uni Eropa. Kita lihat, nikel Indonesia mengguncang dunia. Bagaimana alasan percepatan pelarangan ekspor nikel? Kalau kita lihat, sebenarnya akan berlaku di 2022 di tanggal 12 Januari dan dipercepat menjadi 1 Januari di tahun 2020. Kalau kita lihat ini dia alasannya, yaitu pertama, nikel Indonesia itu bisa diolah dalam negeri. Jadi khusus untuk nikel-nikel yang berkalori di bawah 1,7% karena kita ini tentunya memiliki berbagai macam nikel. Jadi ekspornya ini nilai yang di bawah 1,7% atau berkalori di bawah 1,7% ini harganya lebih tinggi. Tapi kalau diolah di dalam negeri tentunya bisa diubah menjadi ferronikel, aluminium dan juga metal lainnya, di mana nilai-nilai ini ataupun turunan dari nikel ini memiliki harga yang lebih tinggi. Yang kedua, kalau kita lihat bagaimana kapasitas 71,2 juta wet metric ton. Jadi kita, Indonesia memiliki kapasitas untuk mengolah nikel sebesar 71,2 juta wet metric ton. Tapi ibaratnya ketika kita memiliki kapasitas sebesar ini, tapi kita baru bisa melakukan pengolahan hanya setengahnya saja. Berarti setengahnya bisa dikatakan kita belum bisa melakukan itu. Itu berarti Kemenko Maritim menyatakan ataupun memberikan pernyataannya, sebenarnya kita bisa melakukan pengolahan biji nikel sendiri di dalam negeri. Karena kalau kita lihat bagaimana cadangan nikel kita sampai 7 sampai dengan 8 tahun ke depan itu sudah bisa dipanen atau bisa dinikmati, karena kalau kita lihat sampai 8 tahun ke depan cadangan nikel kita itu ada sekitar 650 juta ton atau wet metric ton biji nikel kita yang bisa kita olah di dalam negeri. Nah, kalau kita bisa mengolahnya di dalam negeri, itu berarti kita bisa menambah peningkatan nilai jual. Ini sebenarnya yang diinginkan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya kita lihat kenapa Uni Eropa ketar-ketir begitu ketika Indonesia mulai menutup keran ekspor biji mentah nikelnya. Kalau kita lihat, karena ini jawabannya, Indonesia adalah negara penghasil ataupun produsen nikel terbesar di dunia. Ada 648 juta ton nikel yang kita bisa produksi atau Indonesia bisa produksi. Negara kedua terbesar adalah Filipina, 345 juta ton. Lalu New Caledonia atau Kaledonia Baru, 216 juta ton. Ada Rusia, Kanada, Australia, China, Brasil, Kuba, dan juga yang paling terakhir adalah Kolombia dengan 43 juta ton yang diproduksi nikel dari Kolombia. Nah, selanjutnya kita lihat lagi bagaimana sebenarnya atau tujuan dari negara-negara mana saja yang menjadi tujuan ekspor nikel Indonesia. Dari tahun 2010 sampai dengan 2014 kita lihat negara dengan tujuan yang paling besar sebenarnya adalah China, 156,17 juta ton. Lalu yang kalau kita selanjutnya lihat lagi yang kedua adalah Jepang, 6,92 juta ton. Selanjutnya adalah Australia, Swiss, Yunani, dan juga Ukraina. 3 negara ini kalau kita lihat memang berada di benua biru begitu atau Eropa. Nah, Eropa menjadi pasar nikel yang terbesar ataupun salah satu pasar tujuan ekspor nikel terbesar
di Indonesia. Kalau kita lihat bagaimana Eropa memiliki pasar ataupun kita bisa menyalurkan nikel kita ke Eropa, karena kalau kita lihat industri di Eropa itu memang membutuhkan nikel. Salah satunya kalau kita lihat adalah stainless steel, lalu industri baja dan lainnya. Ketika kita menutup keran ekspor kita, itu berarti Eropa merasa tertekan. Karena sebelumnya ada industri otomotif Eropa itu sebelumnya sudah tertekan. Nah, ketika Indonesia menutup juga keran ekspor nikelnya ke Eropa, itu berarti ada lagi industri yang bisa saja tertekan di Eropa. Kalau kita lihat adalah industri baja misalnya, lalu industri stainless steel juga ini bisa tertekan di Eropa. Otomatis Eropa atau Uni Eropa tidak menginginkan hal ini. Akhirnya Uni Eropa mengajukan banding gitu atau mengajukan tuntutan kepada WTO. Kalau kita lihat juga sebenarnya ketika industri-industri di Eropa ini mengalami kontraksi atau terkontraksi, memang kalau kita lihat PMI dari Uni Eropa itu turun dari angka 47 turun menjadi 45. Itu berarti industri-industri di Eropa belum mampu melakukan ekspansi atau tidak bisa tumbuh dan juga berkembang. Tentunya Uni Eropa tidak menginginkan hal ini. Nah, selanjutnya kita lihat ketika ini semua terjadi, ketika nikel di Indonesia mulai ditutup kerannya dan Uni Eropa mulai ketar-ketir karena tidak bisa mendapatkan suplai nikel dari Indonesia, tentunya dia harus mengalihkan dari beberapa negara, termasuk diantaranya Filipina, Rusia, dan juga beberapa negara lainnya. Tapi Filipina dikabarkan juga akan menutup keran ekspor biji nikel mentahnya. Jadi Filipina sudah mulai berpikir untuk bisa mengolahnya sendiri. Ketika itu terjadi, tentunya terjadilah tren harga kenaikan nikel Indonesia. Kalau kita lihat tren harga kenaikannya itu sudah mulai terjadi dari Januari sampai dengan September 2019 ini. Tren kenaikannya sangat signifikan dari angka 12.844,25 US dollar itu naik di angka 14.661,75 US dollar. Selanjutnya yang paling tinggi di Agustus 2019, 17.889,75 US dollar. Ketika Agustus ini sudah desas-desus bahwa Indonesia akan menutup keran ekspor nikelnya atau biji mentah ekspor nikelnya ini terjadi. Ketika itu harga nikel di dunia atau harga nikel Indonesia terus menanjak hingga di September 2019 angkanya 17.660 US dollar per metric ton. Nah, kalau kita lihat tentunya ketika hal-hal ini terjadi, Indonesia menutup keran ekspornya, Eropa atau Uni Eropa akan mengajukan gugatan ke WTO. Tentunya kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan karena ya gugatannya belum dilayangkan atau belum juga disidangkan di WTO. Tapi yang paling pasti dari semua ini adalah terjadi tren kenaikan biji ataupun harga biji nikel Indonesia. Dan yang paling pasti kenapa ini bisa terjadi? Karena kalau kita lihat tentunya permintaannya tetap, tapi suplainya tidak tercukupi, utamanya di benua Eropa.